Sebagai sebuah wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di tanah air, Jawa Barat menjadi medan pertarungan sengit antar dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Jika 5 tahun silam Jokowi harus menelan pil pahit akibat kekalahan telak yang dialami di Jawa Barat, pada pemilu tahun 2019 ini tampaknya akan memberikan kejutan besar. Prediksi akan terjadinya perubahan peta dukungan politik di wilayah Jawa Barat memunculkan rasa penasaran apa sesungguhnya yang telah terjadi dan mengapa pula pergeseran dukungan itu terjadi dalam kurun waktu yang relatif cepat. Tentu saja ini sangat menarik. Dengan jumlah daftar pemilih mencapai lebih dari 33 juta jiwa lebih dan tersebar di 27 kabupaten kota, sangat masuk akal jika Jawa Barat menjadi ajang perebutan suara yang begitu sengit. Itulah mengapa jika di Jawa Barat seringkali muncul peristiwa-peristiwa ganjil terkait pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebut saja soal sejumlah perempuan yang melakukan kampanye hitam dan fitnah keji yang sempat membuat geger publik di tanah air. Soalnya, perolehan suara di Jawa Barat menjadi modal penting bagi para kontestan demi memenangkan pertarungan menuju istana kepresidenan. Ada peningkatan yang signifikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan kenaikan elektabilitas. Jadi untuk di 2019 yang akan datang, posisi Pak Jokowi itu ada dalam posisi margin error dengan Prabowo. Artinya, kalaupun misalnya tertinggal maupun menang, itu ada dalam rentang margin error. Dan ketika diturunkan ke wilayah misalnya atau ke daerah pemilihan atau ke tingkat kabupaten kota juga mengalami perubahan yang signifikan. Ada basis-basis dulu ya, basis-basis Prabowo misalnya di 2014, hari ini misalnya di Jabar 1, Kota Bandung, Cimahi. Yang dulu Pak Jokowi tertinggal agak jauh di kisaran misalnya 30 sekian lawan, hampir lawan 60, sekarang dalam posisi hampir sama. Artinya pemilih-pemilih yang 2014 tidak memilih Pak Jokowi, nah sekarang kan mereka bergeser, berubah menjadi pemilih Pak Jokowi. Saan Mustafa tentu saja tak sembarang bicara. Kinerja pemerintah Presiden Jokowi dalam 4,5 tahun terakhir telah mendongkrak gairah perekonomian di segala penjuru negeri, tak terkecuali di Jawa Barat. Perlahan namun pasti, berbagai proyek infrastruktur di Jawa Barat dampaknya semakin terasa dalam kehidupan keseharian masyarakat di wilayah ini. Program-program yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di Jawa Barat ini sangat terasa dampaknya. Pertama, program infrastruktur, ya. Ada Waduk Jati Gede ya, di Sumedang yang itu juga memberikan efek benefit yang luar biasa bagi wilayah sekitar Sumedang ya, terkait dengan faktor irigasi. Lalu yang kedua, Bandara Kertajati ya, meskipun oleh kubu sebelah dianggap sebagai monumen ya, tetapi ini merupakan kebanggaan rakyat Jawa Barat ya. Sehingga kemarin ada bagian masyarakat Jawa Barat ya, relawan berdesa menyampaikan protes atas statement yang disampaikan oleh capres sebelah yang menyatakan bahwa Kertajati itu adalah sebagai monumen. Nah, tentunya Kertajati ini ke depan ya, setelah akses tol dari Cileunyi, Sumedang, Dawan sudah berjalan secara efektif, maka dampak yang akan dirasakan dari Bandara Kertajati ini juga sangat luar biasa bagi masyarakat setempat. Lalu kemudian yang ketiga, sekarang sedang dibangun Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang. Kemudian juga ada tol Bocimi, ya, Bogor, Ciawi dan Sukabumi. Ya, jadi program-program yang begitu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat itu tentunya ini juga akan merubah konfigurasi politik. Belum lagi soal betapa besarnya perhatian pasangan nomor urut 01 ini terhadap masyarakat di Tatar Pasundan. Ini terlihat dari frekuensi kunjungan Presiden Jokowi maupun Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Kondisi ini tentu saja memudahkan bagi tim kampanye daerah untuk mengkonsolidasi kekuatan untuk memperbesar perolehan suara dari masyarakat Jawa Barat. Ingat loh, ketika seorang kepala keluarga berpikir tentang masa depan keluarganya, belum tentu istrinya menerima. Belum tentu anak-anaknya menerima. Karena apa? Karena seringkali istri dan anak-anaknya ingin menghabiskan perencanaan keuangan untuk kebutuhan mereka hari ini. Tidak berpikir bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan sebuah rumah tangga. Nah, tapi kepala keluarga yang kokoh, dia akan tetap berprinsip masa depan dibanding hanya menghabiskan sesuatu hanya untuk hari ini konsumsi. Nah, Pak Jokowi ini adalah presiden yang berpikir produksi, bukan presiden yang berpikir konsumsi. Karena dia berpikir produksi, maka orang yang biasa menikmati konsumsi ini panen dalam setiap tahun lewat APBN, panen setiap tahun lewat APBD, hari ini mengalami kekeringan. Karena mengalami kekeringan, mereka bisa jadi berusaha untuk melahirkan pemimpin baru sesuai dengan harapan dia, yaitu pemimpin yang berpikir konsumsi. Cara berpikir jangka pendek inilah yang kerap kali membuat pemilih bersikap pragmatis. Namun dengan pemaparan yang sistematis dan fokus pada segmentasi masing-masing kelompok pemilih, menghasilkan keyakinan jika peta dukungan politik di Jawa Barat sudah tak seperti 5 tahun silam. Apalagi jika mesin politik di hari-hari terakhir masa kampanye semakin solid, bergesernya arah dukungan pemilih kepada pasangan nomor urut 01 sudah barang tentu, semakin tak terbendung. Seiring dengan hampir 5 tahun proses Pak Jokowi menjadi presiden, masyarakat Jawa Barat mendapatkan banyak perubahan dari kebijakan dan program-program Pak Jokowi. Baik dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan, kesehatan maupun yang lain. Itu juga bisa menjadi salah satu yang membuat kenapa tren pergeseran pemilih itu terjadi. Dengan jumlah daftar pemilih tetap terbesar di tanah air, yaitu lebih dari 32 juta jiwa, wilayah Jawa Barat menjadi daerah paling seksi untuk diperebutkan oleh kedua pasang calon presiden dan wakil presiden. Jika pada pemilihan presiden 5 tahun silam Prabowo unggul di wilayah ini, konstelasi pada Pilpres April mendatang tampaknya akan mengalami pergeseran dukungan yang mengejutkan. Elektabilitas pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin disebut-sebut menempel ketat perolehan capres nomor urut 02. Capaian kerja pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur serta pemerataan ekonomi khususnya di tanah Pasundan dalam 4 tahun terakhir menjadi salah satu faktor penting. Apalagi tingginya perhatian pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan, utamanya pondok pesantren yang tersebar di Jawa Barat semakin menambah tebal dukungan masyarakat Priangan terhadap pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin pada Pilpres April mendatang. Secara geografis, Provinsi Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi 6 wilayah. Pengelompokan ini bisa memudahkan pemetaan dukungan politik. Pertama adalah kawasan Bandung Raya, yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang. Kedua adalah wilayah Priangan Timur yang meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran hingga Kota Banjar. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor masuk dalam kategori Priangan Barat. Di wilayah Pantura terdapat Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, serta Kabupaten Bekasi. Lalu di wilayah Cirebon Raya meliputi Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Sementara di wilayah penyangga ibu kota terdapat Kota Depok serta Kota Bekasi. Pelajaran di tahun 2014 tentunya pertama ada beberapa hal yang memang merubah ya konfigurasi politik di Provinsi Jawa Barat. Pertama terkait dengan
partai pengusung yang kemudian konsekuensinya itu pada secara kuantitas banyaknya jumlah kepala daerah dari partai koalisi Indonesia Kerja atau 01 ini. Jadi sekitar ada 22 ya, kepala daerah dari partai koalisi Indonesia Kerja yang merupakan pendukung dari Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Di setiap wilayah dalam 6 kategori itu masing-masing memiliki jumlah penduduk sangat besar. Artinya, terjadi persaingan sangat ketat antar kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan prestasi gemilang selama 5 tahun menjadi kepala pemerintahan, pada akhirnya mampu mengubah dukungan politik di Jawa Barat. Perubahan mencolok yang kemungkinan besar akan terjadi adalah di wilayah Priangan dan wilayah penyangga ibu kota yang 5 tahun silam menjadi kartu mati bagi Presiden Jokowi. Poin ini sebenarnya saya kira menjadi penting untuk kemudian bahwa daerah-daerah yang kemudian sebelumnya dikuasai betul oleh masing-masing calon, kemudian sekarang sudah sangat cair dan kemudian bisa diperebutkan. Tim kampanye daerah Jawa Barat tampaknya juga telah memiliki fokus perhatian dalam upaya mendongkrak suara pasangan nomor urut 01. Salah satunya dengan pemetaan karakter pemilih secara lebih detail. Jabar itu kan ada pemilih ideologis, ada pemilih non-ideologis. Nah, pemilih ideologis itu yang secara kultural sudah sejak lama dia terbentuk dalam kerangka berpikir ideologi. Dari mulai sejarah Masyumi, DI, VNI gitu kan. Misalnya di wilayah Jabar Selatan itu kan ideologi Islam gitu kan dalam tanda kutip ya. Itu relatif masih kuat memiliki pengaruh. Kemudian yang kedua adalah ideologi Islam juga, tetapi bukan dipengaruhi oleh sejarah ideologi masa lalunya, tetapi lebih dipengaruhi oleh tren kerangka berpikir Islam perkotaan saat ini yang lebih banyak mendapat dominasi pengaruh dari Timur Tengah. Keberadaan Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden menjadi nilai tambah bagi Presiden Jokowi di mata pemilih di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Jawa Barat yang memiliki kultur Islam moderat akan menjadikan sosok Kiai Ma'ruf sebagai faktor sangat penting saat menentukan pilihan di bilik suara. Jika mau jujur mengakui, perhatian pemerintahan Presiden Jokowi terhadap kehidupan pesantren di tanah air, khususnya Jawa Barat, begitu besar. Sudah terhitung berapa pondok pesantren serta lembaga pendidikan keislaman di seluruh Indonesia yang pernah Presiden kunjungi. Pun begitu di Jawa Barat, sebut saja kunjungan Presiden Jokowi ke pondok pesantren Miftahul Huda di Tasikmalaya beberapa waktu lalu misalnya. Selain bersilaturahmi dengan para sesepuh pimpinan pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ini, Presiden juga menyerahkan kredit usaha rakyat di sektor ketahanan pangan kepada ratusan peternak dan petani. Pak Jokowi tidak menjanjikan apa-apa, tetapi Pak Jokowi telah melakukan segala-galanya. Jadi Pak Jokowi nggak pernah janji sama saya bahwa kalau saya menang, saya akan A, B, C, D, atau pondok ini akan A, enggak. Nah, tetapi Pak Jokowi telah melakukan yang sesungguhnya saya harapkan, yaitu diterimanya pondok pesantren sebagai bagian pendidikan pemerintah. Meski begitu, tetap saja serangan fitnah terus menerpa Presiden Jokowi. Berita palsu dan bohong semakin gencar diarahkan pada calon petahana. Kubu 02 kan ingin tetap mempertahankan dominasi bahwa Jawa Barat itu sebagai basis mereka. Nah, untuk bisa menjadikan Jawa Barat sebagai basis mereka itu harus juga berhadapan dengan prestasi yang didapatkan oleh Pak Jokowi kan gitu loh. Pak Jokowi berprestasi, Pak Jokowi mendapatkan capaian-capaian yang luar biasa. Nah, ini harus ditorsi. Bagaimana tentang keberhasilan Pak Jokowi ini untuk tidak sampai kepada masyarakat. Nah, maka masyarakat diberikanlah informasi yang salah terkait dengan Pak Jokowi kan gitu loh. Namun para kiai dan ulama yang tetap menginginkan Indonesia tetap dalam kepemimpinan sosok yang santun dengan hasil kerja yang nyata, mengaku tak rela jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah.
Berbagai upaya pun mereka lakukan agar masyarakat tak terbenam pada informasi yang menyesatkan. Banyak sekali kabut-kabut yang menghalangi pandangan rakyat kepada beliau. Nah, saya melihat itu yang menjadi masalah. Artinya, yang saya lakukan, saya mencoba menguak kabut-kabut itu sehingga terlihat jelas sebenarnya prestasi Pak Jokowi, baik dalam kecintaan terhadap komunitas pesantren, keberanian dia untuk merubah ekonomi bangsa ini ke depan. Dukungan dari para ulama ini tentu tak lepas dari konsistensi Presiden Jokowi untuk bersilaturahim ke kalangan pondok pesantren di sela-sela kunjungannya untuk meninjau proyek infrastruktur di Jawa Barat. Pun begitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, setelah penetapannya sebagai pendamping Presiden Jokowi pada pemilu 2019 ini, intensitas kunjungan Kiai Ma'ruf ke Jawa Barat juga semakin sering. Terlebih, dukungan terhadap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga terus mengalir. Pak Jokowi setiap ke Jawa Barat itu selalu menyempatkan untuk berkunjung ke pesantren, untuk berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat. Ini juga pelan-pelan yang dulu ada hambatan psikologis antara Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Jawa Barat, itu kan mulai hilang. Hasil kerja keras selama 5 tahun yang dampaknya langsung terasa bagi masyarakat menjadikan daya tarik Presiden Jokowi begitu kuat. Apalagi dengan karakternya yang sederhana serta sebagai pemimpin yang tumbuh dari bawah, Presiden Jokowi seolah mengidentifikasi diri sebagai rakyat kebanyakan di tanah air. Ini menjadi kekuatan yang tak mudah ditaklukkan lawan. Ada 3 tadi, ada Trisula tadi kan. Nah, Trisula pertama kan tadi di framing Pak Jokowi sebagai orang yang fokus bekerja dan membangun. Kemudian yang kedua, Trisula kedua adalah Pak Ma'ruf Amin dengan pendekatan agama dan kedekatan ulama ya. Nah, yang ketiga tadi kedekatan Trisula ketiga adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa Pak Jokowi memenangkan, kalau Pak Jokowi menang di Jawa Barat itu potensi warga Jawa Barat atau tokoh Jawa Barat untuk manggung di level nasional terbuka lebar. Metro TV, knowledge to elevate.